Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa menjadikan referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke trading view kita. Untuk pertama-tama, kita akan mencoba membahas indeks kita dulu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup dengan minus 0,38%. Dan sekarang kemungkinan besar, dia akan menuju area neckline dia, teman-teman. Di area harga 6.491 sampai 6.500. Jadi, untuk trading kita beberapa hari ke depan, saya sih lebih menyarankan kepada teman-teman untuk wait and see dulu. Jadi, tunggu indeks kita sampai ke bottom-nya, atau area support neckline-nya, baru di situ kita akan mencoba melihat saham-saham apa yang mungkin bisa kita tradingkan untuk kita dapatkan profitnya. Kenapa? Karena kita ibarat seperti seorang nelayan, yang dimana ketika kita mau berlayar ke laut, tentu kita akan melihat cuaca kita dulu, apakah sedang badai, hujan, atau bagaimana. Tentu ketika kita ingin berlayar, kita harus melihat cuaca itu sedang baik atau sedang cerah. Nah, sama seperti indeks kita. Sekarang kondisi indeks kita ini seperti apa? Jadi kita harus melihat kondisi indeks kita sama seperti melihat kondisi cuaca di tengah laut. Jadi ketika cuacanya sudah mulai cerah atau indeks kita sudah berada area-area bottom atau sedang daya bayarnya lebih dominan, di situ kita bisa lebih agresif untuk trading teman-teman. Jadi dengan kondisi yang sekarang, saya sih lebih menyarankan kita menunggu momentum yang tepat untuk kita entry. Walaupun begitu, saya mencoba membahas beberapa saham yang mungkin bisa menjadikan referensi untuk teman-teman yang bisa teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan atau bisa menjadi watchlist teman-teman untuk teman-teman tradingkan. Baik teman-teman, untuk yang pertama, saya mencoba membahas saham Arto. Di beberapa video saya yang sebelumnya, saya juga sudah membahas tentang saham ini teman-teman. Yang dimana dia berpotensi membentuk pola inverted head and shoulders. Dan teman-teman lihat, dia sedang menuju area neckline-nya. Jadi kita wajib memantau saham ini pada besok hari, seperti apa dia. Jadi pada besok hari, apabila dia close, breakout dengan candle yang sangat impulsif, membreak out neckline-nya teman-teman, teman-teman bisa ambil seperti sistem buy on breakout. Teman-teman bisa lakukan, atau kalau dia masih dikasih kesempatan untuk masuk ke bawah lagi teman-teman, teman-teman bisa mencoba ambil posisi retrace-nya teman-teman. Jadi misalnya nih dia breakout gini, teman-teman bisa lakukan buy on breakout, atau bisa jadi pada dagangan besoknya dia seakan-akan false break. Teman-teman bisa perhatikan area neckline-nya. Ketika dia besok turun, kebesokan harinya dia turun, rupanya di reject, teman-teman bisa ambil buy. Atau pada perdagangan besok dia breakout di area neckline-nya ini, teman-teman bisa lakukan buy on breakout. Nah, sekarang ini secara classical technical analysis. Kalau kita gabungkan dengan modern analysis atau trend analysis, teman-teman dapat lihat. Saya menggunakan EMA 55 sama 200. Dan kebetulan pembentukan head and shoulder-nya sedang berada di area moving average-nya, teman-teman. Dan teman-teman dapat lihat moving average-nya menunjukkan bahwa saham ini sedang bullish. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia akan lanjut bullishnya teman-teman. Jadi untuk saham Arto, teman-teman bisa jadikan ini referensi pada perdagangan ke depannya. Begitu. Dan kalau seandainya teman-teman suka tentang bandarmologi, teman-teman dapat lihat nih saham Arto dalam 1 bulan nih. Nah, teman-teman dapat lihat saham Arto. Dia diakumulasi terus sama broker asing, yaitu AK dan BK. Dan totalnya 500 miliar dan hampir 200 miliar. Nah, jadi untuk saham Arto sendiri, ketika teman-teman mau trading, teman-teman besok bisa perhatikan. Ketika dia break di area neckline-nya, teman-teman bisa ikut buy. Oke? Selanjutnya ada saham MLPL, teman-teman. Nah, saham MLPL sendiri, teman-teman dapat lihat di chart saya, memang dengan kondisi sekarang dia sedang
bearish. Dia membuat lower low, lower high, dan di sini dia membentuk namanya sideways, teman-teman. Dia sideways, sebentar saya perbaikin dulu ininya. Di sini dia sideways. Ketika dia sideways seperti ini, teman-teman dapat lihat, dia tidak menunjukkan tandanya membuat lower low baru, teman-teman. Dia tidak menunjukkan lower low baru, dan ini adalah channel trendline bearishnya, teman-teman. Ini channel trendline bearishnya. Apabila dia break, besar kemungkinan dia akan reverse dari bearish ke bullish, teman-teman. Jadi seandainya dia break, besar tendensi dia akan ke sini, area ini. Besar kemungkinan dia ke situ, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan, kalau seandainya dia break dari area channel trendline-nya ini, besar kemungkinan dia akan reverse dari bearish ke bullish. Dan kalau seandainya kita coba lihat bandermologinya atau broker summary-nya, teman-teman coba tarik dari dia mulai sideways di area sekitar tanggal 21 Oktober. Kita coba cek MLPL. MLPL. Dari 21 Oktober. Teman-teman dapat lihat, nah, ada beberapa beberapa broker yang sedang mengakumulasi saham ini, teman-teman. Teman-teman dapat lihat di sini ada AZ dan GR, dia sedang mengakumulasi MLPL ini. Jadi apabila saham ini break dari konsolidasinya, besar kemungkinan dia akan reverse dari bearish ke bullish. Dan ini bisa menjadi watchlist bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan. Jadi jangan teman-teman langsung masuk, tapi perhatikan dulu saham ini. Apabila dia break dengan candle yang impulsif, teman-teman bisa ikut dengan sistem buy on breakout, gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada saham BBYB. Nah, saham BBYB ini, di video-video sebelumnya, saya juga sudah bahas, dia sedang membentuk namanya base, di sini teman-teman. Dia membentuk base, dan sekarang dia sudah break dari base-nya, teman-teman. Dia sudah break dari base-nya. Dan apabila teman-teman masuk pada perdagangan hari ini, besar kemungkinan dia akan lanjut naik. Dan apabila dia besok mencoba retest dan di-reject kembali, teman-teman bisa ikut kembali masuk di saham ini. Dan apabila teman-teman sudah masuk di area bawah yang pada waktu video ini dibuat, teman-teman bisa hold barangnya, tapi tetap jaga-jaga dengan namanya trailing stop. Jadi apabila saham ini berbalik arah, setidaknya minimal teman-teman tidak rugi, setidaknya BEP atau trailing stop plus. Jadi teman-teman naikkan stop loss-nya di atas harga entry kita, gitu teman-teman. Jadi untuk BBYB sendiri teman-teman bisa hold, atau kalau seandainya besok dia dikasih pullback ke bawah dan di reject kembali ke atas, teman-teman bisa ikut ambil buy juga, gitu teman. Dan untuk targetnya sendiri ada di harga 3260, teman-teman. Oke, itu untuk BBYB. Dan selanjutnya ada saham MTEK, teman-teman. Untuk saham MTEK sendiri, di video sebelumnya saya sudah beritahu bahwasanya ketika dia breakout dari tagline-nya, teman-teman bisa ambil. Teman-teman bisa ambil buy, dan tepat di area supply zone atau di Fibo 618, dia harganya di break, teman-teman. Di reject ke bawah. Tepat kena di area supply zone-nya, dia di reject ke bawah. Dan untuk saham ini, teman-teman jangan coba-coba masuk dulu. Teman-teman bisa dijadikan watchlist dulu. Nah, kenapa saham ini saya buat kembali? Teman-teman dapat lihat, dia mulai reverse-nya dari sini, pembentukan head and shoulders-nya. Kita coba ambil dia dari tanggal 14 Oktober, teman-teman. Kalau teman-teman lihat MTK, kita bilanglah dari bulan Desember dia, dari window dress. Nah, teman-teman dapat melihat saham ini diakumulasi sama AK sebesar 264 miliar. Saham ini diakumulasi oleh satu broker sebesar 264 miliar di harga 2.150, teman-teman. Nah, jadi untuk MTEK sendiri, teman-teman tunggu dia masuk pullback atau berada di area-area sekitar 2190, teman-teman bisa ikut coba masuk. Atau teman-teman coba bisa tarik Fibo. Teman-teman bisa coba tarik Fibo. Nah, lihat dia di area 2020. Tapi saya rasa terlalu jauh dia ke area sini. Ini adalah area base-nya, teman-teman. Ini adalah area base. Nah, ini adalah area base. Kalau teman-teman mau coba ambil dia yang harga-harga bawahnya, teman-teman bisa masuk di area
harga 2180 sampai 2190. Nah, 2170. Sebentar ya. Sampai 2200, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham MTEK ini dulu. Jangan langsung masuk ya, teman-teman. Tapi secara akumulasi dia sedang diakumulasi. Cuman kebetulan dia kena supply zone-nya ini, teman-teman. Kalau mau lebih aman, tunggu dia breakout di area supply zone-nya ini. Seperti ini. Dia break. Dia retest. Nah, di sini kita bisa ambil buy. Baru kita ikut up kembali, teman-teman. Jadi ada dua metode atau dua strategi yang bisa kita gunakan di saham MTEK ini. Yang pertama-tama kita bisa mencoba buy on weakness-nya di area 2150. Sebentar ya, saya adjust dulu. Nah, di area 2150 sampai 2200, atau teman-teman menunggu konfirmasinya, dia break di area supply zone, dia retrace, dan kita ikut follow the trend-nya. Itu untuk saham MTEK, teman-teman. Baik, teman-teman. Mungkin ini aja video yang bisa saya buat. Inilah saham-saham yang bisa saya buat di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ingat, teman-teman, ketika kita mau trading, ingat, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah teman-teman harus lihat komposit kita dulu. Jadi jangan sembarang masuk. Jadi target kita lihat dulu cuaca laut kita, teman-teman. Jadi ketika dia sudah mulai reda, masuk di area 6490 atau 6500, baru kita bisa mencari saham-saham yang kita watchlist untuk masuk base entry-nya. Gitu. Jadi jangan sembarang masuk, teman-teman. Kita harus perhatikan risikonya dulu, baru kita pikirkan reward-nya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi jika ada saham-saham yang ingin teman-teman coba saya bantu ulas, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya akan coba bantu. Atau saya baru buat channel Telegram. Nanti ketika teman-teman mau request saham teman-teman saya ulas secara teknikal, saya akan kirim di Telegram itu. Teman-teman bisa join. Nanti di situ kita bisa belajar sama-sama, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.